Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Fasila, NIM 2021 061019. Nama saya Fajri Wicaksana, NIM 2021 061025. Ya, hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi tentang mengenal berbagai macam agama yang ada di India. Oke, yang pertama ini macam-macam agama di India. Di India itu lumayan banyak ya agamanya yang dianut. Ini data dari sensus 2011. Hindu itu ada 79,8%, Islam ada 14,2%, Kristen ada 2,3%, Sikh ada 1,7%, Buddha itu ada 0,7%, Jain 0,3%, agama lainnya itu 0,7%, dan tak beragama itu 0,3%. Nah, ini data-data agama yang dianut di India. Oke, yang pertama itu ada agama Hindu. Mayoritas penduduk India itu tentunya beragama Hindu ya, mencapai 79,8%. Menjadikan negara India berjuluk negeri Hindustani. Bahkan agama Hindu lahir di negeri ini. Hindu juga dipercaya sebagai agama tertua di dunia, dimulai dari peradaban lembah Indus di sepanjang sungai Gangga yang dipercaya memberikan kesuburan dan kemakmuran. Berkembang dengan cerita tentang Mahabharata, Ramayana, dan dewa-dewi agama Hindu. Di India ini bukan dongeng semata, melainkan menjadi bagian dari ritual keagamaan. Oke, lanjut. Ini Sungai Indus ya, letaknya Sungai Indus. Sungai Sindhu atau Indus ini mengalir di Pakistan, tetapi cabang-cabangnya berada di daerah 5 aliran sungai atau Panjab. Sungai ini terkenal sebagai pusat peradaban, disebut peradaban lembah Sungai Sindhu atau peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Kebudayaan dan agama Hindu pertama kali muncul di sekitar lembah Sungai Indus atau Sindhu di India. Wilayah inilah merupakan awal perkembangan peradaban budaya Hindu. Agama Hindu yang ada di India ini mengenal sistem kasta. Agama Hindu sebenarnya merupakan sinkretisme atau pencampuran antara kepercayaan bangsa Arya dengan kepercayaan Dravida. Sifatnya politeisme, yaitu percaya terhadap banyak dewa. Tiap-tiap dewa merupakan lambang kekuatan terhadap alam, sehingga perlu disembah atau dipuja dan dihormati. Ada beberapa dewa yang terkenal, antara lain itu ada Dewa Prativi sebagai dewa bumi, Surya sebagai dewa matahari, Vayu sebagai dewa angin, Varuna sebagai dewa laut, Agni sebagai dewa api, dan Samsara adalah merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang menyatakan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu penderitaan atau kesengsaraan. Karma adalah merupakan perbuatan dari seseorang, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Sedangkan reinkarnasi adalah kelahiran kembali. Lanjut, ini masuk ke munculnya agama Hindu di India. Agama Hindu muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi. Dan ada juga sumber lain itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini adalah agama tertua di sejarah dunia. Agama tersebut timbul berbarengan dengan masuknya bangsa Arya. Bangsa Arya adalah bangsa nomaden yang memasuki India dari Asia Tengah melewati Selat Khyber. Datangnya bangsa Arya kemudian mendesak bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli India dan termasuk ras Australoid. Desakan bangsa Arya menuju ke sebelah selatan hingga ke dataran tinggi Dekan. Perkembangan berikutnya terjadi akulturasi atau pencampuran kebudayaan bangsa Arya dan Dravida dan menghasilkan kebudayaan baru yang disebut Hindu. Pertumbuhan atau perkembangan Hindu di India dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama ada zaman Weda di 1500 sebelum Masehi, ada zaman Brahmana 1000 sampai 750 sebelum Masehi, ada zaman Upanishad di 750 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, dan yang terakhir di zaman Buddha yaitu 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi.
Oke, lanjut lagi kita ke munculnya sistem kasta di agama Hindu ini. Berdasarkan buku Manusmriti yang dianggap tertua sebelum Kristus ia lahir, sudah mengakui bahwa sistem kasta sebagai dasar keteraturan dari masyarakat. Sistem ini merupakan cara Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kategori utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hal itu diamini oleh kebanyakan masyarakat Hindu yang berasal dari dewa pencipta Hindu. Sementara itu, para ahli sosial menafsirkan bahwa kasta merujuk pada karakteristik bawaan yang diwariskan. Sistem kasta didefinisikan sebagai sebuah tatanan yang membagi masyarakat Hindu ke dalam beberapa kelompok. Oke, yang pertama ini ada Brahmana. Orang yang termasuk dalam kasta Brahmana adalah mereka yang mengabdikan diri pada urusan spiritual dan pendidikan. Mereka yang termasuk dalam kasta Brahmana adalah Sulinggih, pendeta, guru, dan rohaniawan. Kedua ada Ksatria. Kasta ini diperuntukkan bagi mereka yang masuk dalam anggota lembaga pemerintahan maupun militer. Mereka yang masuk dalam kasta ini umumnya tidak memiliki harta pribadi, semuanya milik negara atau kerajaan. Golongan yang masuk dalam kasta ksatria adalah presiden, raja, menteri, dan tentara. Selanjutnya itu ada Waisya. Pada umumnya kasta Waisya memiliki pekerjaan dan hartanya sendiri. Orang yang masuk pada golongan ini adalah para petani, pedagang, dan nelayan. Yang terakhir ini ada Sudra. Kasta Sudra merupakan yang terendah daripada yang lainnya. Mereka yang termasuk dalam kasta ini adalah pemulung, pengemis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah agama Jain. Jainisme adalah agama yang mengajarkan jalan menuju kemurnian dan pencerahan spiritual melalui non-kekerasan disiplin, tidak melukai semua makhluk hidup. Agama Jainisme sendiri berkembang bersama Hindu dan Buddha. Kitab suci agama Jain. Kitab suci dalam agama Jain adalah Siddhanta. Kitab ini terdiri atas beberapa himpunan. Himpunan pertama terdiri atas 12 buah angas atau bab, tetapi angas ke-12 telah lenyap, tidak dijumpai sampai sekarang. Sekarang kita bahas sejarah agama Jainisme. Nama Jainisme berasal dari bahasa Sanskerta Ji yang artinya menaklukkan. Hal ini diartikan sebagai pelepasan Jain, biksu dan biksuni melawan hawa nafsu dan indera tubuh untuk mendapatkan pencerahan, pengetahuan, dan kemurnian jiwa. Jainisme mulai berkembang pada abad ke-7 hingga ke-5 sebelum Masehi di lembah Gangga, India Timur. Para penganut Jain percaya bahwa agama ini tidak memiliki pendiri. Adapun tokoh Jain pertama yang memiliki bukti sejarah adalah Parsvanatha atau Parsva, yakni seorang guru dan mendirikan komunitas pengabaian masalah duniawi. Selain itu ada juga Vardamana yang dikenal dengan julukan Mahavira atau pahlawan agung. Ia diyakini sebagai guru terakhir dari pengetahuan, keyakinan, dan nilai praktik yang benar. Kisah Mahavira juga tertulis dalam kitab suci agama Jainisme. Penulisan itu memungkinkan beberapa kesimpulan untuk mengetahui sifat komunitas awal yang ia dirikan. Mahavira, yang artinya pahlawan besar, adalah nama yang biasa digunakan kaum Jain untuk Vardamana, tokoh utama pengembang agama mereka. Vardamana dilahirkan sekitar tahun 599 sebelum Masehi di India, sebelah timur laut, di daerah yang sama dengan Gautama Buddha dilahirkan, walaupun segenerasi lebih dulu. Anehnya, peri kehidupan kedua orang itu banyak persamaannya yang menarik. Vardamana anak terkecil seorang pemuka dan seperti juga Gautama dibesarkan dalam gelimang kemewahan. Di umur 30 tahun, dia dijauhkan kekayaan familinya. Dia punya istri dan seorang anak perempuan, meninggalkan lingkungannya yang nyaman dan memutuskan mencari kebenaran dan kepuasan spiritual. Vardamana menjadi pendeta aliran disiplin Parsvanatha yang meski kecil namun teramat keras aturannya. Selama 12 tahun dia melaksanakan meditasi dan renung diri.
dan selama itu melaksanakan batasan-batasan moral serta hidup dalam kemiskinan. Kerap puasa, tak punya milik pribadi dalam bentuk apapun, tidak sebuah cangkir ataupun piring untuk meneguk air, dan mengumpulkan sesuap nasi pemberian orang. Meskipun mulanya ada dia berbaju, tetapi kemudian dicampakkannya dan berjalan kian kemari dalam keadaan tubuh sepenuhnya telanjang bulat. Dia biarkan serangga merayapi badannya dan tak diusirnya walau binatang itu menggigit kulitnya. India itu tempatnya orang-orang suci berkeliaran kian kemari, masuk kampung keluar kampung, melompat got dan selokan jauh lebih banyak dari sebangsanya di barat. Walau penampilan dan tingkah laku Mahavira sering-sering menimbulkan godaan orang, cercaan, hinaan, dan gamparan, toh kesemuanya itu ditelan dan dindapnya belak tanpa alasan. Tatkala umurnya mencapai 42 tahun, Mahavira memutuskan bahwa dia pada akhirnya sudah mencapai kecerahan spiritual. Dia habiskan sisa umur yang 30 tahun berkhotbah dan mengajar pendalaman spiritual yang sudah diraihnya. Ketika dia tutup mata atau wafat di tahun 527 sebelum Masehi, dia sudah peroleh banyak pengikut. Dalam beberapa hal doktrin Mahavira amat mirip dengan ajaran Buddha dan Hindu. Kaum Jain percaya bahwa apabila jasad manusia mati, sang jiwa tidaklah ikut-ikutan mati bersama sang jasad, tapi beralih atau bereinkarnasi ke badan lain. Tak perlu badan manusia. Doktrin perpindahan jiwa ini adalah salah satu dasar pemikiran faham Jainis. Jainisme juga percaya kepada karma, doktrin tentang etika konsekuensi dari sebuah perbuatan akan menimpanya pula di masa depan, untuk mengurangi bertambahnya beban dosa dari suatu jiwa, yakni mensucikannya, merupakan tujuan utama dari ajaran agama lain. Sebagian Mahavira mengajarkan ini bisa dicapai dengan cara menjauhi kesenangan. Khusus buat pendeta-pendeta Jain, dianjurkan melaksanakan hidup dengan kesederhanaan yang ketat. Adalah suatu kemuliaan apabila seseorang membiarkan dirinya mati kering ranting kelaparan. Sekarang kita akan bahas aspek agama Jain. Aspek agama Jain yang sangat penting adalah tekanannya pada doktrin ahimsa, artinya tanpa kekerasan. Jain menegaskan bahwa ahimsa termasuk sikap tanpa kekerasan terhadap binatang maupun manusia. Akibat dari kepercayaan ini, mereka vegetarian, alias cuma makan tumbuhan, termasuk rumput dan alang-alang. Tapi penganut yang taat kepada agama Jain ini berbuat lebih jauh lagi dari itu, yaitu apabila badannya digigiti nyamuk, mereka akan membiarkannya dan tidak membunuhnya. Dari kepercayaan-kepercayaan macam begini, jelaslah penganut Jain sukar diharapkan tergerak untuk mencangkul tanah, karena di tanah itu banyak semut, gasir, jangkrik, dan rupa-rupa binatang kecil lainnya. Bisa mati kegencet mereka itu. Maka nyatanya memang orang-orang Jain tidak bergerak di bidang pertanian, dan banyak lagi kerja tangan yang dilarang oleh agama mereka. Alhasil, agama Jain bisa dijadikan contoh seberapa jauh sesuatu kepercayaan ini bisa mempengaruhi tingkah laku dan cara hidup masyarakat. Meskipun mereka hidup di atas tanah areal agrikultur, mayoritas penganut Jain berabad lamanya berkecimpung di bidang perdagangan. Sikap agama Jain mendorong mereka bekerja rajin. Akibatnya, tidaklah mengherankan apabila orang-orang Jain tergolong berada dan partisipasi mereka dalam kegiatan kesenian dan intelektual ini cukup banyak dan menonjol. Pada awalnya, agama Jain tidak punya sistem kasta, tapi berkat interaksi yang terus-menerus dengan agama Hindu, sistem ini berkembang juga dalam Jainisme. Meskipun tidaklah se ekstrim Hindu, hal serupa meskipun Mahavira sendiri tidak berbicara perihal Tuhan atau dewa-dewa, lewat kontak itu semacam penyembahan terhadap dewata muncul juga. Karena tak ada bahan-bahan tulisan oleh Mahavira, perembesan Hinduisme ke Jainisme tidaklah dapat dihindari. Dari jurusan lain ada pula pengaruh yang masuk, yaitu Jainisme yang mempengaruhi Hinduisme. Misalnya, penolakan Jainisme terhadap pembunuhan binatang dan makan daging tampaknya mempengaruhi kalangan agama Hindu.
Lebih jauh lagi, doktrin tentang kekerasan, tentang tanpa kekerasan telah menjadi pengaruh yang berkelanjutan dalam pikiran orang India, bahkan hingga ke zaman modern. Misalnya Mahatma Gandhi teramat kuat terpengaruh oleh ajaran-ajaran filsuf Jain Srimad Raja Chandra yang dianggapnya salah seorang gurunya atau guru spiritualnya. Sekarang kita akan bahas bagaimana penganut Jainisme melaksanakan ibadah. Ia melaksanakan ibadah di kota suci Palitana. Kota suci Palitana ini memiliki bukit bernama Bukit Shatrunjaya, tempat persembahan bagi kepercayaan umat Jainisme di India. Tempat ini berisikan 1000 kuil yang bisa dicapai dengan mendaki 4000 langkah. Situs Sarunjaya merupakan situs ritual bagi umat petapa seperti Jainisme. Umat Jain ini membutuhkan 3 jam untuk sampai ke atas, berdoa dan meminta kepada Sang Pencipta agar dimudahkan. Dalam melakukan ibadahnya, umat Jain selalu membersihkan terlebih dahulu lapangan, membersihkan sepatu dan melepaskannya sehingga mereka tidak membunuh apapun selama berdoa, termasuk semut sekalipun. Uniknya, bangunan candi atau kuil di perbukitan suci ini tidak ada satupun yang dibangun dengan gading atau tanah liat. Mereka menganggap melakukan kekerasan jika melakukan itu. Selanjutnya ada agama Sikhisme atau agama Sikh. Adalah salah satu agama terbesar di dunia. Agama ini berkembang terutamanya pada abad ke-16 dan 17 di India. Kata Sikhisme berasal dari kata Sikh yang berarti murid atau pelajar. Kepercayaan utama dalam Sikhisme adalah percaya dalam satu Tuhan yang panteistik. Kalimat pembuka dalam naskah-naskah Sikh hanya sepanjang 2 kata dan mencerminkan kepercayaan dasar seluruh ajaran 10 guru Sikh dan serta para cendekiawan Muslim dan Hindu yang diterima. Dapat ditemukan dalam Guru Granth Sahib. Nah, ini daftar 10 guru Sikh. Lanjut ke ajaran agama Sikh. Ringkasannya, kepercayaan Sikh adalah gabungan antara Hindu dan Islam. Sikhisme adalah agama yang percaya akan satu Tuhan yang panteistik. Pendirinya adalah Guru Nanak di tahun 1469 sampai 1539. Ia dilahirkan sebagai Nanak Dev di Nankana Sahib, sekitar 40 km dari Lahore. Menurut legenda, Guru Nanak yang dilahirkan di keluarga Hindu mendapat wahyu setelah mandi pagi di tahun 1499. Pria yang saat itu berusia 30 tahun lalu menyerahkan semua harta yang dimilikinya. Kemudian ia melakukan perjalanan keliling negeri sebagai pengkhotbah Sikhisme untuk menyebarkan kepercayaannya akan satu Tuhan. Guru Nanak tidak mengakui perbedaan kasta dan dengan demikian menjadinya agamanya menarik bagi anggota kasta rendah. Lalu persamaan derajat antar manusia yang ditegaskan Sikhisme juga menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki nama depan yang sama. Hanya pada nama belakang saja diketahui jenis kelaminnya. Singh atau singa untuk laki-laki dan kaur atau putri untuk perempuan. Ajaran Guru Nanak dan 9 guru setelahnya tercatat dalam kitab suci Sikh Guru Granth Sahib. Kuil Sikh disebut Gurdwara atau gerbang menuju guru. Setiap orang tidak peduli agama atau budayanya apa bisa makan bersama 2 kali sehari di kuil, khususnya hari Minggu. Ya. Oke, lanjut ke identitas penganut agama Sikh. Para penganut Sikhisme dituntut untuk mengenakan turban, kain atau sorban yang menutupi kepala, dan selalu merapikan rambut. Saking esensialnya, Prem berharap pemerintah mempertimbangkan supaya umat Sikh diberikan keringanan dalam penggunaan turban untuk setiap urusan administrasi. Lalu, kaum penganut agama Sikh yang selalu efektif memberikan bantuan dan masyarakat. Para penganut agama Sikh sangat gencar dalam memberikan bantuan masyarakat.
Walaupun semua agama mengajarkan untuk berbuat baik, tetapi penganut agama Sikh ini sangat efektif dalam memberikan bantuan masyarakat. Ketika para pengikut Sikh beribadah di Gurudwara, mereka mempelajari kitab suci, mengucap syukur, dan berdoa. Tak berhenti di situ, mereka juga menghabiskan waktu untuk memasak, melayani kebutuhan di dapur umum atau langgar, menata sepatu-sepatu sesama jemaah, dan membersihkan tempat ibadah. Tempat ibadah bukan hanya tempat untuk menyembah Tuhan, melainkan juga dapur umum, tempat singgah para tunawisma, dan pusat komunitas. Singkat kata, sebuah rumah bagi banyak orang, khususnya untuk mereka yang tidak mempunyai rumah. Dengan menjadikan seva sebagai salah satu pilar ibadah, Guru Nanak menanamkan sikap membantu sesama pada para pengikutnya. Itu sebabnya seorang penjual sayur pengikut Sikh bernama Baljinder Singh tak pernah absen menata alas kaki jemaah muslim saat mereka sholat Jumat di masjid dekat rumahnya di Punjab selama 40 tahun terakhir. Bagi saya, kemanusiaan di atas agama apapun, ujar Singh. Berbuat baik seperti yang dilakukan Mataru dan Chandok diyakini merupakan hasil dari apa yang tertanam pada diri mereka. Setiap hari, komunitas Sikh berdoa memohon dua hal. Pertama, Sarbat Dabala alias kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Dengan melakukan ini, semua para pengikut Sikh secara sadar menerima bahwa semua makhluk hidup berharga. Inilah mengapa Gurdwara terbuka bagi semua orang dan mengapa para pengikut Sikh berupaya tidak mementingkan diri sendiri atau seva. Permohonan kedua adalah Chardikala alias terus bersikap positif. Para penganut Sikh menyebut kedua kata ini keluar setiap ketika beribadah di Gurdwara, di pernikahan, pada acara perayaan, dan kepada satu sama lain ketika terjadi kerusuhan. Motivasi melakukan seva dengan demikian menemukan kebahagiaan dalam tujuan hidup. Para psikolog sepakat bahwa ada dua macam kebahagiaan yang menghasilkan kehidupan berarti. Kebahagiaan hedonistik bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti pujian, membeli barang, berjalan-jalan. Kemudian ada eudaimonik. Eudaimonik, kata dalam bahasa Yunani, bermakna kebahagiaan atau kesejahteraan. Kebahagiaan jenis itu berasal dari mempelajari keahlian baru, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau melayani sesama. Nah, komunitas Sikh terbiasa menggabungkan kedua kebahagiaan tersebut. Oke, selanjutnya agama Buddha. Sejarahnya, agama Buddha atau Buddhisme ini sebuah agama berpaham non-teisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India dan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Agama Buddha lahir di India kuno sebagai suatu tradisi Sramana sekitar antara abad ke-6 dan 4 sebelum Masehi dan menyebar ke sebagian besar Asia. Buddha dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang maha guru agung yang telah sadaratu tercerahkan yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup, mengakhiri penderitaan mereka dengan menyelapkan ketidaktahuan atau kebodohan atau kegelapan batin atau moha, keserakahan atau loba, dan kebencian atau kemarahan atau dosa. Berakhirnya atau padamnya moha, loba, dan dosa disebut dengan nibbana. Untuk mencapai nibbana, seseorang melakukan perbuatan benar, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktikkan meditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik atau murni dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Dua aliran utama Buddhisme yang masih ada yang diakui secara umum oleh para ahli, yaitu ada Theravada atau aliran para sesepuh-sesepuh, dan Mahayana atau kendaraan agung. Ada juga Vajrayana, yaitu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India,
dapat dianggap juga sebagai aliran ketiga atau hanya merupakan bagian dari Mahayana. Dalam Buddhisme, Theravada tujuan utamanya adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi Nibbana yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebuah siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhisme Mahayana sebaliknya beraspirasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan bodhisattva, suatu keadaan di mana seseorang tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kitab Vinaya Pitaka. Ini merupakan bagian pertama dari Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Bagian ini berisi hal-hal yang berkenaan dengan peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni yang terdiri atas 3 bagian: Sutta Vibhanga, Khandaka, Parivara. Kitab Sutta Vibhanga berisi peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni yang terdiri dari Biku Vibhanga, berisi 227 peraturan yang mencakup 8 jenis pelanggaran. Di antaranya terdapat 4 pelanggaran yang menyebabkan dikeluarkannya seorang biku dari sangha dan tidak dapat menjadi biku lagi seumur hidup. Keempat pelanggaran itu adalah berhubungan kelamin, mencuri, membunuh manusia atau terlibat dalam bencana, dan berbohong menyatakan dirinya telah mencapai kesucian padahal belum. Untuk ketujuh jenis pelanggaran yang lain ditetapkan hukuman dan pembersihan yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang bersangkutan. Bikuni Vibhanga berisi peraturan-peraturan yang serupa bagi para bikuni, hanya jumlahnya lebih banyak. Kitab Khandaka terbagi atas kitab Mahavaga yang berisi peraturan-peraturan dan uraian tentang upacara pembaptisan biku. Kitab Culavaga berisi peraturan-peraturan untuk menangani pelanggaran tata cara penerimaan kembali seorang biku ke dalam sangha setelah melakukan pembersihan atas pelanggarannya, tata cara untuk menangani masalah-masalah yang timbul, berbagai peraturan yang mengatur cara mandi, pengenaan jubah, menggunakan tempat tinggal, peralatan tempat bermalam, dan sebagainya, mengenai perpecahan kelompok-kelompok bisu, kewajiban-kewajiban guru dan calon biku, pengucilan dari upacara pembacaan patimokkha, pentahbisan dan bimbingan bagi para bikuni, kisah mengenai pasamuan agung pertama di Rajagaha, dan kisah mengenai pasamuan agung kedua di Vesali. Kitab Parivara memuat ringkasan dan pengelompokan peraturan-peraturan Vinaya yang disusun dalam bentuk tanya jawab untuk dipergunakan dalam pengajaran dan ujian. Selanjutnya adalah kitab Sutta Pitaka, adalah bagian kedua dari Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Sutta Pitaka berisikan lebih dari 10.000 sutta atau ajaran, berisikan khotbah-khotbah, dialog dan tanya jawab Buddha Gautama dengan para siswa, petapa maupun orang lain. Sutta Pitaka terdiri atas 5 kumpulan nikaya atau buku, yaitu ada Digha Nikaya yang berisi kumpulan diskusi panjang, Majjhima Nikaya yang memiliki panjang sedang, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Khuddaka Nikaya. Selanjutnya adalah Abhidhamma Pitaka, adalah Pitaka terakhir dari 3 Pitaka yang merupakan kanon Pali, kitab suci agama Buddha Theravada. Abhidhamma Pitaka merupakan pengerjaan ulang skolastik yang terinci dari materi yang muncul di sutta menurut klasifikasi skematis. Sekarang kita akan bahas doktrin dasar ajaran Buddha. Doktrin dasar itu ada 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah kebenaran Arya tentang duka. Duka dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, beban. Duka menjelaskan bahwa ada 5
kemelekatan pada dunia yang merupakan penderitaan. Kelima hal itu adalah kelahiran, umur tua, sakit, meninggal, disatukan dengan yang tidak dikasihi, dan tidak mencapai yang diinginkan. Guru Buddha bersabda, "Sekarang, oh para biku, kebenaran Arya tentang duka, yaitu kelahiran adalah duka, usia tua adalah duka, penyakit adalah duka, kematian adalah duka, sedih, ratap, tangis, derita, duka cita, putus asa adalah duka. Berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah duka. Berpisah dari yang dicintai adalah duka. Dan memperoleh apa yang diinginkan adalah duka." Singkatnya, 5 kelompok kemelekatan merupakan duka. Kebenaran Arya tentang asal mula duka. Samudaya adalah sebab. Setiap penderitaan pasti memiliki sebab. Contohnya, yang menyebabkan orang dilahirkan kembali adalah adanya keinginan kepada hidup. Pada bagian ini, Guru Buddha menjelaskan bahwa sumber dari duka atau penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Tanha dapat diibaratkan seperti candu atau opium yang menimbulkan dampak ketagihan bagi yang memakainya terus-menerus, dan semakin lama akan merusak fisik maupun mental si pemakai. Tanha juga dapat diibaratkan seperti air laut yang asin, yang jika diminum tidak menghilangkan haus, justru rasa haus tersebut semakin bertambah. Selanjutnya yang ketiga adalah kebenaran Arya tentang terhentinya duka. Niroda adalah pemadaman kesengsaraan dapat dilakukan dengan menghapus keinginan secara sempurna, sehingga tidak ada lagi tempat untuk keinginan tersebut. Pada bagian ini Guru Buddha menjelaskan bahwa duka bisa dihentikan, yaitu dengan cara menyingkirkan tanha sebagai penyebab duka. Ketika tanha telah disingkirkan, maka kita akan terbebas dari semua penderitaan batin. Keadaan ini dinamakan nibbana. Yang terakhir atau keempat adalah kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya duka. Marga adalah jalan pelepasan. Jalan pelepasan merupakan cara-cara yang harus ditempuh jikalau kita ingin lepas dari kesengsaraan. Pada bagian ini, Guru Buddha menjelaskan bahwa ada jalan atau cara untuk menghentikan duka, yakni melalui jalan mulia berunsur 8. Jalan menuju terhentinya duka dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kebijaksanaan atau pana, terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Kemoralan atau sila, terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Konsentrasi atau samadhi, terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sekarang kita akan membahas tentang jalan mulia berunsur 8. Pertama adalah ada divisi kebijaksanaan, itu ada pengertian atau pandangan benar, 2 pikiran benar. Terus divisi perilaku etis, itu ada ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar. Divisi konsentrasi, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Itulah ke-8 unsur jalan mulia. Sekarang kita akan bahas tentang karma. Selain hal yang tadi, agama Buddha juga amat menjunjung tinggi karma sebagai sesuatu yang berpegang pada prinsip hukum sebab akibat. Secara umum, kama, bahasa Pali, atau karma, bahasa Sanskerta, berarti perbuatan atau aksi. Jadi ada aksi atau karma baik, dan ada pula aksi atau karma buruk. Saat ini istilah karma sudah terasa umum digunakan, namun cenderung diartikan secara keliru sebagai hukuman turunan atau hukuman berat dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang reinkarnasi atau kelahiran kembali. Ini merupakan suatu proses menjadi ada atau eksis kembali dari suatu makhluk hidup di kehidupan mendatang setelah ia meninggal atau mati, sehingga lahir jati, di mana proses ini merupakan akibat atau hasil dari karma perbuatannya pada kehidupan lampau. Proses menjadi ada atau eksis atau kelahiran kembali atau punnabhava terjadi pada semua makhluk hidup yang belum mencapai penerangan sempurna ketika mereka telah meninggal atau mati. Sekarang kita akan membahas konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Perlu ditekankan bahwa Buddha bukan Tuhan.
Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Abrahamik, di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke Nibbana, surga ciptaan Tuhan yang kekal. Ketahuilah para biku bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tapi para biku, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Selanjutnya, ini hari raya besar di agama Buddha. Ada 3. Yang pertama, Waisak. Waisak merupakan peringatan 3 peristiwa, yaitu hari kelahiran Pangeran Siddhartha, nama sebelum ia menjadi Buddha, hari pencapaian penerangan sempurna Pertapa Gautama, dan hari sang Buddha wafat atau mencapai Nibbana atau nirwana. Ada Katina. Hari raya Katina merupakan upacara persembahan jubah kepada Sangha setelah menjalani fasa. Jadi setelah masa fasa berakhir, umat Buddha memasuki masa Katina atau bulan Katina. Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan persembahan jubah Katina, umat Buddha juga berdana kebutuhan pokok para biku, perlengkapan vihara, dan berdana untuk perkembangan dan kemajuan agama Buddha. Selanjutnya ada hari besar Asada. Disebut Asada Puja, Asalha Puja. Hari raya Asada diperingati 2 bulan setelah hari raya Waisak, guna memperingati peristiwa di mana Buddha membabarkan Dharma untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa Pancavagya di Taman Rusa Isipatana pada tahun 588 sebelum Masehi. Kelima pertapa tersebut adalah Kondana, Badia, Vapa, Mahanama, dan Asaji. Dan sesudah mendengarkan khotbah Dharma, mereka mencapai arahat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.